sedikit. Minggu ini saya mengalami tekanan yang begitu besar, pressing yang begitu besar dalam hidup. Jujur, saya bilang, minggu ini saya mengalami pressing yang begitu besar dalam hidup. Tapi luar biasanya, Tuhan hadir, memberi kekuatan. Sekali lagi, kadang kala secara manusia, saya bilang, saya mau nyerah. Jujur, nggak kuat ngelewatin berbagai badai. Jujur sangat tidak kuat melewati berbagai badai. Tapi puji Tuhan, di hari Kamis, saya ingat banget di hari Kamis, mungkin istri saya tahu saya nggak bisa tidur. Di situ saya doa, tiba-tiba Tuhan bawa saya ke satu penglihatan. Di situ saya lagi berenang, tapi berenang di lautan luas. Saya cuman ngelihat satu mercusuar di sana, di mercusuar itu ada suara bilang, itu kotaku, kata Tuhan, itu kotaku. Saya lagi berenang. Satu, airnya dingin banget. Kadang, kita yang membuat kita nggak kuat itu airnya dingin banget. Kita ngelewatin hidup ini yang begitu dingin. Sampai kayaknya mau nyerah lah. Tapi Tuhan bilang gini loh, Tuhan bilang, kamu mau kemana kan domba-dombaku ini? Mau dikemanain nih domba? Saya bilang, Tuhan, ini dombamu, urusanmu. Tuhan bilang gini, Tuhan ngomong jelas, Tuhan bilang gini, iya, ini dombaku, tapi aku percayakan bagimu. Aku percayakan untuk bagimu, untuk kau garap mereka, kau rubah dari domba menjadi mempelai. Saya berenang, tahu nggak? Di dalam laut itu bukan hanya dingin, tapi ada ikan yang berusaha nyakitin saya. Selagi berenang itu ada ikan-ikan di dalam laut yang berusaha berusaha ngegigit. Dan itu nggak mudah, sangat nggak mudah. Tapi Tuhan bilang, kamu nyerah di sini, kamu tenggelam, dan kamu nggak tahu tujuanmu di mana. Tapi kamu maju terus. Tuhan bilang, kamu maju terus. Upahmu besar, kata Tuhan. Upah yang menantimu besar. Saya bilang, saya ngelihat saudara-saudara, saya bilang, kamu alasan saya tidak menyerah. Kalian semua adalah alasan saya tidak mau menyerah. Dan Tuhan adalah alasan saya untuk terus berjuang. Terus Tuhan bawa saya ke satu tempat. Banyak sekali orang menyembah Tuhan. Tapi mereka tidak sadar. Mereka pakai baju yang transparan. Bajunya transparan, jubahnya transparan. Jangan berpikir kotor ya, Karena Tuhan kasih lihat bukan manusia dalamnya gitu. Tapi batinianya. Tuhan bilang gini, mereka menyembah aku, tapi mereka nggak sadar. Mereka salah memakai jubah. Jubahnya salah. Kenapa? Karena mereka pakai bukan jubah kebenaran, tapi mereka pakai jubah yang transparan, jadi setengah telanjang. Banyak orang seperti itu. Mereka sepertinya menyembah Tuhan, mereka sepertinya melayani Tuhan. Tapi maaf, banyak orang yang setengah telanjang.
Saya rindu saudara di sini benar-benar berjalan dalam kebenaran dan benar-benar saudara pakai baju. Jangan telanjang. Pakai baju yang benar, pakai jubah yang benar. Bukan jubah yang asal-asalan yang setengah telanjang. Firman Tuhan berkata, mereka menyembah Tuhan, tapi mereka tidak mengenal Tuhan. Jangan sampai saudara menyembah Tuhan. Di tempat ini saudara menyembah Tuhan, tapi saudara tidak mengenal Tuhan. Jangan sampai hal itu terjadi. Saudara pikir, saya mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Kalau saudara bilang, saya mengenal Tuhan, berarti saudara berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan. Bukan hanya sebagian-sebagian, tapi seluruh firman Tuhan, saudara harus bikin. Jangan cuma sebagian. Jangan saudara menyembah, tapi saudara tidak sadar, saudara tidak berpakaian. Jangan pikir saudara pelayanan, tapi kalau hidup saudara sesuka-sukamu, semau-maumu, saya bilang, you telanjang. Saya nggak mau ada satupun yang telanjang di tempat ini. Semua kita harus berpakaian. Amin. Oleh sebab itu kita harus belajar mengenal Tuhan. Belajar mengenal Tuhan. Saudara harus baca firman setiap hari. Baca firman setiap hari. Sorry, maaf ya. Saya melayani hamba-hamba Tuhan. Kaget loh. Kaget, benar-benar kaget. Kenapa? Begitu saya tanya, kamu rutin gak baca firman? Mereka bilang, tidak. Banyak dari mereka bilang tidak rutin baca firman. Bahaya nggak? Mereka bilang, saya cuma nonton khotbah, Pak. Saya cuma baca buku-buku rohani. Tapi saya nggak pernah baca firman. Itu bahaya luar biasa. Saudara kalau makan Indomie setiap hari, saudara berbahaya. Betul nggak? Saudara harus makan yang benar. Bukan makan yang sudah diracik, sudah jadi. Nggak bisa. Kalau saudara makan racikan terus, makan yang jadi terus, makan instan terus, saya bilang, saudara akan mengalami sakit rohani. Tidak bisa tidak, saudara pasti akan mengalami sakit rohani. Saudara harus baca firman. Nggak ngerti Pak, nggak ngerti, baca aja. Nanti suatu hari Roh Kudus akan beri ke saudara pengertian. Dia akan beri kamu pengertian sampai kamu ngerti apa yang dia mau dan apa yang dia maksud. Jangan cuman baca literatur atau nonton YouTube. Lama-lama engkau jadi jemaat YouTube. YouTube ministry. Enggak. Kamu harus baca sendiri. Firman Tuhan bilang apa? Setiap pagi sebelum matahari terbit, orang Israel harus keluar ngambil roti mana. Begitu matahari terbit, cair semua. Ya. Kita harus ambil firman Tuhan setiap hari. Setiap hari. Enggak bisa saudara ngambil yang sudah diracik. Sama aja saudara ngambil bukan roti mana, tapi mie instan. Enggak bisa. Saya bilang, kalau kamu mau bertumbuh, kalau kamu sungguh-sungguh mau bertumbuh, belajarlah firman yang benar. Sungguh-sungguhlah cari Tuhan. Bukan cuman racikan. Oke? Saudara dengar firman di sini ini racikan. Tapi saudara harus belajar sendiri di rumah. Sampai saudara benar-benar punya kecerdasan rohani.
Saya kasih tanda kutip, kecerdasan rohani. Sampai saudara benar-benar ngerti firman Tuhan. Bukan cuman tahu, pengetahuan. Tapi Pak, kalau baca firman terus nanti saya jadi orang Farisi. Kalau saudara baca firman terus tidak diikuti dengan hubungan atau keintiman dengan Tuhan, betul, saudara akan jadi ahli Taurat. Orang khotbah apa, saudara langsung bilang, salah. Gue yang benar. Salah, itu salah, itu salah, itu salah, itu salah, itu salah. Itu pengetahuan. Kita tahu salah, diamin aja. Doain aja. Biar nanti Tuhan yang singkapkan kebenarannya. Gak usah kritik-kritik orang. Santai aja. Ya. Tahu salah, kita belajar firman, kita tahu, wah ini salah nih, ya sudah doain aja. Kalau kita belajar, kita tahu salah, kita kritik, wah si ini begini, si ini begini, si ini begini, lu jadi nyinyir ministry nanti. Ya, nyinyir terus, orang ngomong apa nyinyir, orang ngomong apa nyinyir. Jangan begitu ya. Berubah kita sama-sama, oke? Kita punya kepintaran rohani, tujuannya hanya satu. Supaya kita kenal Tuhan dengan benar dan supaya kita sampai ke tujuan. Itu aja. Amin. Hari ini kita lanjutkan bahas. Sorry, maaf. Banyak yang nanya mengenai film horor, Banyak sekali yang nanya mengenai film horor. Saudara, ini luar biasa loh. Tuhan suruh saya khotbahin ini. Ini responnya luar biasa. Responnya luar biasa. Udah banyak orang yang datang ke Iktus untuk minta dilayani hanya karena khotbah ini. Saudara lihat ya, cara Tuhan melepaskan seseorang. Tuhan mau bongkar semua pekerjaan iblis yang paling kecil sekalipun dia pengen bongkar. Baik dari lagu, dari tontonan semua. Saya bilang sekali lagi, hati-hati dengan apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Karena apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar, itu bisa mempengaruhi jiwamu. Saudara nonton. Misalnya, saudara nonton siapa ya? Saudara nonton, misalnya si Rizik. Saudara nonton. Ih, kok dia begini. Dia ngomong ini. Waduh, kok begini. Saya bilang sama saudara, kamu nonton, kamu jadi sebel. Ya, hati-hati. Kalau engkau nggak benar-benar di dalam Tuhan, rohmu nggak benar-benar, itu akan terpengaruh, jiwamu akan terpengaruh nanti. Saudara akan mengalami 4, 5, 6. 4 banget gitu, 4, 5, 6. Sebel banget gitu. Saudara nonton nih, wah begini, gereja dibakar gini. Hati-hati. Kadangkala iman bertumbuh lewat aniaya. Iman hanya bisa bertumbuh lewat aniaya. Saudara perhatikan. Sorry, maaf ya, saya ngaco sedikit nih, saya muter-muter sedikit. Saudara lihat ya. Abad awal kekristenan masuk, Kisah Para Rasul. Itu kekristenan bertumbuh luar biasa, pesat banget. Kenapa? Karena aniaya. Tanpa aniaya, iman gak bertumbuh. Saudara mau bertumbuh gak? Harus dianiaya. Harus. Jangan bilang sama suamimu, sama istrimu, aniaya aku mah. Aniaya aku Pak. Bukan itu maksudnya.
Kita harus menganiaya daging kita. Daging kita harus kita aniaya. Kadang kita harus mengalami dilukai, disakiti, tapi kita harus mengampuni. Itu aniaya. Kadang kita tahu ini enak, dosa ini enak, tapi kita bilang tidak. Itu aniaya sebenarnya. Tanpa aniaya, kamu tidak akan bisa bertumbuh. Kamu akan ikutin semua kemauan iblis. Sekali lagi saya bilang, Paulus ngomong ke Timotius bilang apa? Iman bertumbuh dari aniaya. Abad pertama, rohani, kekristenan maju. Kenapa? Karena ada aniaya. Abad berikutnya, kekristenan mulai ambruk. Mulai hancur. Begitu kekristenan mulai hancur, kenapa? Karena udah nyaman jadi agama dunia. Jadi raja sudah Kristen, semua warganya harus Kristen. Udah tidak ada lagi aniaya. Akhirnya apa? Gereja mendominasi, dan di situ kehancuran gereja. Di situ terjadinya masa kegelapan. Age of Darkness, abad ke-6. Itu terjadi masa kegelapan luar biasa. Gereja merosot, mulai muncul peraturan-peraturan aneh dalam gereja. Mulai muncullah baptisan-baptisan yang salah. Mulai muncul doktrin-doktrin yang salah di dalam gereja. Kenapa? Karena tidak ada aniaya. Kita bersyukur hidup di negara Indonesia, di mana keberagaman itu ditinggikan, keberagaman itu ditinggikan. Tapi kita juga ngelihat masih banyak kejanggalan-kejanggalan. Nggak apa-apa. Kenapa? Hadapin itu untuk kamu bisa bertumbuh. Kalau kamu nggak ngadapin itu, kamu nggak bisa bertumbuh. Hati-hati dengan apa yang kamu dengar, dan hati-hati dengan apa yang kamu lihat. Karena apa yang kamu dengar itu bisa mempengaruhi jiwamu. Saya bilang misalnya, saya pernah ngomongin sama saudara, saya bilang sama Yuni, saya bilang gini, babi haram. Dia dengar. Terus saya ngomong tiap hari, babi haram. Ketemu dia, saya bilang babi haram. Ketemu dia, saya bilang babi haram. Saya kasih babi muntah dia. Kenapa? Karena kita dengar terus, babi haram. Begitu kita dikasih babi, muntah. Kenapa? Karena di otak kita sudah punya konsep babi haram. Konsepin di otak kita, babi halal. Babi halal. Nah, itu apa yang kita dengar. Nah, gimana dengan lagu? Kita dengar lagu-lagu melo, kita dengar lagu melo. Saudara sadar nggak? Hatimu jadi melo. Saudara dengar nonton film-film Korea, melo begitu, melo banget. Hidupmu jadi begitu loh. Melankolis, belum punya pacar, nangis-nangis. Wah Pak, tiap malam minggu saya diajak muter-muter. Sama siapa? Saya bilang, sama kipas angin. Muter terus sama kipas angin. Nggak ada cowok yang mau sama saya. Saya bilang, tandang aja, nggak usah pusing. Begitu kita nonton Korea, kita mau laki-lakinya kayak film Korea itu. Hidup kita jadi kayak drama. Yang saya bilang kemarin, begitu lagi marahan, saya lari Pak. Pacar saya nggak kejar, anjing yang ngejar. Itu kan nggak beres kayak begitu. Kenapa? Karena kita sudah punya konsep. Karena apa? Apa yang kita lihat, jadi nggak benar. Apa yang kita dengar, jadi nggak benar. Nah, gimana kalau kita nonton film setan, horor? Jadi setan. Kita nonton film setan, kita ketakutan. Mau ke WC, anterin gua ke WC. Kenapa? Takut tadi nonton itu. Nonton. Nah, itu, aduh saya kaget loh. Temen saya punya kawan pendeta.
itu sama teman-teman, sama jemaatnya nonton film Nun. Nan, tahu Nan? Tahu Nan? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Ya cerita itu yang pokoknya yang begitulah. Ya serem. Jadi cerita suster mati begini. Saya nggak tahu filmnya, saya nggak pernah nonton. Dan itu bisa nonton rame-rame loh. Bisa bayangin nggak? Pulang, kepenuhan roh jahat juga rame-rame. Ketakutan, kita nonton film setan itu menebarkan ketakutan. Kalau film setan tidak membuat saudara tidak menjadikan kita takut, berarti dia gagal buat filmnya. Justru film setan itu dibuat supaya orang takut. Dan harus ada roh ketakutan yang ada di film itu. Bisa bayangin kalau orang Kristen ke bioskop nonton film setan. Bisa bayangin nggak? Kenapa? Roh takut ada di dia. Gimana dengan film porno misalnya? Film porno dibuat untuk orang Kristen terangsang. Nah, orang Kristen nonton itu, gimana nggak hancur? Dan bahaya luar biasa loh, bahaya luar biasa. Kenapa? Itu Alkitab bilang di Wahyu itu dibilang sepertiga penduduk bumi diseret sama ekor naga. Betul nggak? Ekor naga ya. Naga itu punya kelamin di mana? Di mana? Di ekor. Nanti sepertiga penduduk bumi itu terikat dengan kenajisan, terikat dengan kenajisan. Sekarang kita sudah lihat, kita sudah perhatikan. Eropa, di negara Eropa atau Amerika, itu tidak lagi mengindahkan yang namanya pemberkatan nikah. Mereka cukup dengan kawin catatan sipil, itu cukup. Nggak pusing dengan agama, nggak pusing dengan kekristenan. Mereka nggak pusing dengan yang namanya pemberkatan nikah. Yang mereka pusing cuma satu. Yang penting gue bisa menyalurkan hasrat gue. Itu aja. Nah, tanpa disadar, kalau kita kawin hanya untuk hasrat, begitu hasrat tidak terpuaskan, kita ganti lagi. Ganti lagi. Dan itu nggak bisa. Sorry, maaf ya, saya ngomong ya. Maaf ya, saya anggap udah dewasa. Perkawinan itu bukan perut ke bawah. Bukan urusan perut ke bawah. Bukan. Perkawinan itu urusan perut ke atas. Itu urusan hati, urusan jiwa. Kalau saudara menikah, urusan perut ke bawah, you akan kecewa dengan perkawinan. Hari ini pasanganmu bisa kayak Lee Min Ho. 20 tahun lagi bisa kayak Boboho. Manusia bisa berubah. Tapi kasih dari Tuhan itu tidak pernah berubah selama-lamanya. Amin. Nah, maka itu hati-hati dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar. Karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, itu bisa mempengaruhi jiwa kita. Dan saya bilang lega, game itu bisa merusak fisik dan psikis. Oke, sampai sini saya udah jelaskan. Game itu akan membuat seorang depresi. Dan saya ngelihat loh, benar-benar dalam pelayanan, saya ngelihat anak yang terikat game itu sudah disorder. Misalnya, dalam nama Yesus kita tolak misalnya Pak Yogo ini suka main game. Saya bilang, Pak Yogo makan, nanti dulu, belum selesai.
Susah disuruh anak untuk menuruti keinginan orang tua, kehendak orang tua. Kenapa? Karena game itu. Begitu sudah di tangan gini, itu sudah kayaknya ada lem di tangan. Dan perhatian kita ke situ, bukan lagi ke Tuhan. Tujuannya apa? Tujuan roh jahat bikin game itu nyedot perhatian kita dari Tuhan ke layar kecil ini. Dan roh jahat bikin waktumu habis di situ. Waktumu akan habis di situ. Game bisa membuat seseorang itu depresi, gelisah terus, nggak bisa tenang, nggak bisa mengatur waktu dengan benar. Game akan membuat seseorang hiperaktif, tidak fokus lagi, tidak bisa konsentrasi, cepat bosan. Game akan membuat seseorang itu fobia sosial, menutup diri. Orang yang terikat game itu malas keluar-keluar. Biasanya malas keluar-keluar. Pergi sebentar, di otaknya cuma satu. Waduh, ini level sekian gua harus selesain. Ada target-target khusus. Nah, itu bahaya luar biasa. Dan game akan membuat seseorang kecanduan, jadi malas. Game akan membawa seseorang juga terikat dengan pornografi, hidup dalam halusinasi. Dan roh jahat pakai media sosial untuk mencengkram otak manusia. Dan bahayanya itu sudah dibiasakan dari anak-anak kecil. Bisa ngerti gak? Dari anak kecil. Sekarang saya bilang sama saudara, siapa di sini punya anak kecil? Punya anak kecil? Ya, hati-hati loh. Jangan kasih anakmu main game. Waduh Pak, susah Pak, susah, memang susah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kenapa? Sekali dia diikat, dia akan jadi pemberontak. Dia akan menjadi pemberontak. Ingat ya, saudara ya, game bisa membuat seseorang itu obesitas. Makan sambil main, akhirnya gendut. Apa ketawa? Saya nggak main game. Game bisa membuat orang stres, itu masalah psikis. Game bisa juga membuat orang menutup diri, pikirannya tidak bergaul lagi, malas untuk bergaul. Game akan merusak gangguan atensi seseorang, juga gangguan eksekutif dalam mengambil keputusan. Game akan merusak juga fungsi inhibisi, yang artinya membatasi diri dari dunia luar. Hati-hati dengan itu. Game bisa merusak karakter seseorang jadi pemarah, emosional. Betul nggak? Betul nggak? Coba aja. Anak yang suka main game, ambil gamenya. Ambil aja HP-nya. Ngamuk luar biasa. Betul nggak? Ngamuk. Dia merasa ini dunia gua. Dunianya jadi di tangannya. Dan itu nggak bisa. Ya, sebenarnya ini semua bukan hanya game, tapi juga tontonan. Banyak orang terikat dengan tontonan. Banyak juga orang terikat dengan HP. Banyak orang terikat dengan HP. Ingat dengan HP. Berapa banyak orang Kristen terikat dengan HP. Game bisa membuat orang disorder keterikatan. Tidak bisa diatur. Itu bahaya. Sekarang kita masuk ke dalam celah yang berikutnya, sakit hati. Minggu lalu saya udah bahas mengenai sakit hati, tapi saya akan mau bahas sedikit lebih dalam. Sedikit lebih dalam. Sakit hati.
Kepahitan adalah buah dari ego. Kepahitan, saya sakit hati misal. Kenapa saya bisa sakit hati? Karena ego saya tinggi. Karena ego saya tinggi. Ego yang tinggi akan membuat orang punya harga diri yang tinggi juga. Semakin tinggi ego, semakin dia tidak bisa disakitin orang. Tidak bisa disakitin orang. Dia akan berontak sedemikian rupa. Dan ketika harga diri tinggi, dia akan merasa diri benar. Gua korban. Akhirnya punya mentalitas korban. Gua korban. Dia yang jahat, gua yang korban. Dia jahat, gua korban. Dan kalau terus saudara begini, mentalitas korban ini, saudara akan mengasihani diri sendiri terus. Sekali lagi, saudara akan mengasihani diri sendiri terus, dan saudara akan membentuk satu komunitas. Saudara akan ngomong jelek keluar, dan saudara akan membentuk satu komunitas yang namanya Laskar Sakit Hati. Laskar Sakit Hati. Bisa ngerti nggak maksud saya? Saudara misalnya terluka. Ignatius terluka, dia ngomong sama si Soroya. Soroya ngomong lagi ke Fran. Fran ngomong lagi ke Yeni. Yeni ngomong lagi, terus sampai panjang, jadi beruntun. Begitu beruntun, udah beruntun, akhirnya semua membenci saya. Begitu semua membenci saya, mereka tanpa sadar mereka membuka satu grup yang namanya Laskar Sakit Hati. Saudara bisa ketawa, tapi saudara lihat benar nggak ya? Saya beberapa kali saya melayani gereja-gereja ya. Kacau, hancur di dalam. Kenapa? Karena itu barisan sakit hati itu. Kalau udah begitu itu udah parah. Oke, kita lanjutkan ya. Hati-hati dengan ego. Karena ego bisa membuahkan kepahitan, harga diri, rasa benar, mentalitas korban. Bertobat kita dari ini. Kepahitan atau sakit hati bagai duri di dalam hati saudara dan saya yang menusuk kian hari kian dalam sampai mati. Dan itu celah dari kuasa gelap. Kuasa gelap begitu dia buka, dia sakitin saudara. Dia bikin saudara terluka. Saudara terluka, begitu saudara terluka, saudara tanpa saudara sadar, saudara sedang buka pintu bagi kuasa gelap. Dan saudara bilang, mari masuk, mari masuk. Saudara bilang sama roh jahat, masuk sini. Hancurin hidup gua. Itu bahaya, sakit hati itu paling bahaya. Paling bahaya. 1 Samuel 18 ayat 9 sampai 13 kita ulang. Sorry, 1 Raja-Raja 8 deh. Ayat 37 sampai 38. 1 Raja-Raja 8 ayat 37 sampai dengan 38. 1 Raja-Raja 8 ayat 37 ya. 1 Raja-Raja 8 ayat 37. Belum ya? Belum ya? Coba. Belum? Tes. Oke, makasih. Dimaafkan. Tes. 1 Raja-Raja 8 ayat 37. Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang atau belalang pelahap,
apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun. Soalnya lihat, sekarang sedang terjadi nggak di Indonesia? Bahkan di seluruh dunia. Terus ayat 38. 1 Raja-Raja 8 ayat 38. Lalu seseorang atau segenap umatmu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing menang apa yang merisaukan hatinya sendiri. Iya, mereka bertobat. Terus bahasa Inggris ya, 37, 38 bahasa Inggris ya. Oke, 38 bahasa Inggris ya. Ya, bahasa Inggris. Saudara lihat ya. Mereka bertobat dari plague of his own heart. Plague artinya ada wabah yang paling parah. Wabah yang terparah itu bukan virus yang di luar. Saya ulang sekali lagi, wabah yang terparah bukan virus yang di luar, tapi plak atau wabah yang di dalam hati kita. Itu wabah yang paling mematikan. Virus di luar itu tingkat kematiannya 4%. Amin. 4%. Tapi wabah yang di dalam hati, yaitu kepahitan, itu tingkat kematiannya 100%. Nggak ada orang kepahitan, nggak ada ceritanya orang pahit hati itu survive, nggak bakal ada. Sampai dia bertobat sendiri, mengatasi semua wabah yang ada di hatinya, wabah yang ada di hatinya, baru dia bisa terbebas dengan wabah yang ada di luarnya. Bahaya luar biasa, bahaya luar biasa. 1 Samuel 18 ayat 9 sampai 13. 1 Samuel 18 ayat 9 sampai dengan 13. Pakai bahasa Indonesia aja. Satu Samuel 18 ayat 9. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Sorry, maaf ya. Kenapa saya bilang sakit hati itu tidak lepas dari yang namanya iri hati. Orang yang sakit hati itu biasanya iri hati. Biasanya akan urutannya begitu, dari sakit hati akan jadi iri hati. Dan kalau dia sakit hati, dia akan iri hati. Begitu dia iri hati, dia berusaha menjatuhkan. Itu memang urutannya begitu. Makanya Ayub 5 ayat 2, Ayub 5 ayat 2, sorry, di save dulu ini, nanti kita lanjutkan. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Orang yang sakit hati itu bukan orang yang pinter. Lu mau punya kedudukan tinggi, mau punya pendidikan tinggi, mau punya jabatan tinggi, tapi kalau kamu menyimpan sakit hati, kamu bodoh. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Tidak ada orang sakit hati yang survive hidupnya. Amin. Terus, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kalau kamu iri hati atau kamu sakit hati, kamu sudah bodoh bebal lagi. Oke. Hati-hati dengan ini.
Banyak orang bilang, tidak, saya tidak sakit hati. Nanti saudara lihat bagaimana ciri-ciri orang sakit hati. Ya, saya selalu perhatikan karakter orang. Saya perhatikan karakter orang. Misalnya, ini maaf ya. Saya senang kalau kita ngobrol gitu. Saya ngobrol sama Bu Media. Bu, ini. Nah, kalau orang nggak sakit hati, mata sama mata bisa ngelihat. Tapi kalau orang sakit hati gini, Bu, iya. Matanya ke sana. Matanya ke sana, tangannya ke sini. Tangannya ke sini, matanya bisa keluar kemana-mana. Itu ciri orang belum mengampuni. Sebenarnya salah satu ciri. Physically. Secara fisik. Wah, nanti saya coba Pak ke orang-orang yang saya pernah sakit. Saya memperhatikan karakter orang. Saya memperhatikan persentuhan dengan orang lain. Begitu ngobrol gini. Hei, apa kabar? Pak Yogo. Makanya beruntunglah jadi orang jereng. Beruntung jadi orang jereng. Kenapa? Udah begini mau bikin apa? Matanya udah kemana-mana. Itu bahaya loh, bahaya. Banyak orang nggak sadar. Dan saya suka ngorek. Saya ngobrol sama orang, saya ngelayanin konseling. Saya pelan-pelan, saya ngomong. Saya langsung bilang, begitu kena pek satu kali, saya bilang, lu belum mengampuni. Pas gitu dia bilang, iya. Kenapa? Karena banyak perkataan jebakan yang saya ngomong di situ. Dan ternyata benar. Bahaya luar biasa. Sekali lagi saya bilang ya, kasih ya, gampang sekali direkayasa. Kasih itu mudah direkayasa. Tapi kasih yang sejati itu teruji ketika saudara tetap melakukan apa yang saudara biasa kerjakan, walaupun saudara tetap dilukai. Seperti Tuhan bilang, aku menerbitkan matahari bagi orang benar dan orang tidak benar. Tuhan gak bisa menerbitkan matahari buat saya, orang yang benar misalnya. Dan buat si A atau si B, orang yang tidak benar, mataharinya tidak terbit. Tuhan bilang gak bisa, aku menerbitkan matahari bagi mereka semua. Manusia gampang merekayasa. Ketika saya bisa merekayasa, hei Bu, apa kabar? Saya gampang rekayasa kasih saya. Saya gampang rekayasa kasih saya. Tapi begitu saya dilukai, begitu kasih ini diuji, bener gak saya tetap mengasihi dia? Bener gak saya tetap mengasihi dia? Nah, itu ketika ada pergesekan demi pergesekan, itu kasih itu baru bisa teruji. Istri saya sama saya, walaupun kita ada perbedaan sedikit, dia perempuan saya laki, nggak mungkin. Kita berbeda, dia perempuan saya laki, bener nggak? Tapi tetap ketika saya ada sedikit miss, dia mengampuni saya. Dan kita melupakan apa yang sudah terjadi. Ketika saya ada miss, dia ampunin. Begitupun sebaliknya. Dan kalau ini dijaga terus, saudara bisa melakukan ini sama semua tanpa ada rekayasa. Kamu adalah orang Kristen yang berkemenangan. Dan rekayasa itu bisa terlihat ketika saudara dilukai. Itu rekayasanya baru terlihat. Responnya apa? Responnya itu menentukan asli atau palsu kasih saudara. Sekali lagi saya ulang, respon saudara itu menentukan asli atau palsu kasih kita sama orang. Yesus bilang apa? Saya tetap mengasihimu apapun yang kamu lakukan.
Ya. Bisa nggak kita begitu sama semua teman-teman kita, sama saudara-saudara kita? Saya tetap mengasihi kamu, walaupun kamu menikam saya dari belakang. Gampang nggak? Nggak gampang, selama ada ego. Selama ada ego, nggak gampang. Saudara lihat ya. Terus lanjutkan 1 Samuel kembali lagi. 1 Samuel 18 ayat 9. Saya berharap sakit hati minggu depan kita masuk ke luka batin. Di situ ada penolakan, rasa rejected dari orang lain, dari lingkungan, merasa minder, mau tampil. Itu celah juga loh, itu celah iblis, celah juga kuasa gelap. Minggu depan kita akan bahas itu. Terus 1 Samuel 18 ayat 10. 1 Samuel 18 ayat Ketika 10. dia sakit hati dan ketika dia iri hati, apa yang terjadi? Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Roh jahat yang Tuhan izinkan, bukan dari Allah. Tapi dia membuka pintu bagi roh jahat masuk ke dalam dia dan merusak hidupnya. Terus? Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Iya, Adapun 11. Saul ada tombak di tangannya. Iya. 1 Samuel 18 ayat 11. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Iya. Orang yang sakit hati biasanya cenderung menjatuhkan orang lain. Itu biasanya akan lari ke situ, nggak bisa, ndak. Kenapa? Karena dia harus merasa dirinya benar. Kalau dia harus merasa dirinya benar, dia harus jatuhin orang lain. Selama dia merasa dirinya benar, dia pasti akan jatuhin orang lain. Berapa minggu lalu, Tuhan ngomong gini ke saya. Kita berdoa. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini. Kita berdoa buat orang-orang yang bergesekan sama kita. Misalnya, kita berdoa. Tuhan bilang gini. Tutup mulutmu, buka hatimu. Ngerti nggak maksudnya? Waktu Tuhan bilang tutup mulutmu, buka hatimu, artinya Tuhan bilang, lo nggak usah ngomong apa-apa, gue yang bela. Tapi buka hatimu, terima dia apa adanya. Waktu Tuhan ngomong gitu, Tuhan bilang, orang yang membuka mulutnya, pasti dia akan tutup hatinya. Selagi saudara banyak ngoceh, banyak bela diri, sebenarnya saudara sedang tutup hati saudara dari orang-orang yang melukai saudara. Ada amin gak sih? Sekali lagi, selama saudara masih terus bela diri, engkau akan tutup hatimu dari orang-orang yang melukai hatimu. Tapi kalau engkau mau berubah, benar-benar mau berubah, mulai tutup mulutmu. Mulai hari ini. Tutup mulutmu dan buka hatimu. Ayo, kita terima siapa aja yang nyakitin kita. Kita terima. Kenapa? Ketika kita terima siapapun yang menyakiti kita, tanpa kita sadar, kita sedang memakai mahkota yang Tuhan siapkan buat kita. Sakit, Pak. Tuhan juga sakit kok di atas kayu salib. Mudah? Enggak mudah. Ibrani 12 ayat 14. Simpen dulu ini. Terus? Ibrani 12 ayat 14.
Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Terus. Dan kejarlah kekudusan. Kalau kamu nggak damai, kamu nggak kudus. Sekali lagi, kalau kamu nggak damai, kamu nggak kudus. Terus. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan Kamu nggak akan melihat Allah kalau kamu nggak berdamai dengan semua orang. Sekali lagi saya bilang, kamu tidak akan melihat Allah kalau kamu nggak berdamai dengan semua orang. Damai itu bukan soal fisik, bos. Bos. Damai itu bukan soal fisik. Kalau damai soal fisik, gampang sekali direkayasa. Betul dah? Sekali lagi, kalau damai soal fisik, damai gampang sekali direkayasa. Damai kan soal fisik. Apa kabar Pak Simpson? Soal fisik. Damai bukan soal fisik, tapi damai soal keberadaan Allah di dalam kita. Sekali lagi, damai bukan soal fisik, tapi damai soal keberadaan Allah di dalam kita. Kalau Allah di dalam kita, kamu akan berdamai dengan semua orang. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sakit, sakit luar biasa sakit. Kalau disakiti, kalau disakitin dan sakit, itu saya nggak usah ngomong mengenai sakit hati. Susu sakit hati, saya bilang ya, orang yang sakit hati sebenarnya bukan hatinya yang sakit, jiwanya yang sakit. Jadi orang sakit hati sama dengan sakit jiwa. Ulang, orang sakit hati sama dengan sakit jiwa. Kenapa? Dia udah gak bisa bener, otaknya udah bener. Otaknya cuma satu di otaknya, gimana caranya gue bikin dia jatuh gitu aja. Gimana caranya gue ngancurin hidup dia. Gimana caranya gue robohin dia. Itu ciri. Oke, terus lanjutkan 1 Samuel 18 ayat 12. 1 Samuel 18 ayat 12. Saul menjadi takut kepada Daud. Saul tambah hari tambah takut kepada Daud, terus? Karena Tuhan menyertai Daud. Daud disertai Tuhan. Kenapa? Karena dia tutup mulut. Terus? Sedang daripada Saul ia telah undur. Orang yang sakit hati, dia tidak sadar roh Allah mundur daripadanya. Oke. Terus 13. 1 Samuel 18 ayat 13. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Iya. Sekali lagi ya saya bilang ya. Nih, dengar. Kalau saudara tanya, apa sih ciri orang yang masih membenci orang lain? Apa sih ciri orang yang masih membenci orang lain? Tadi saya udah jelasin sedikit. Dari gestur tubuh saudara bisa ngerasain. Dari gestur tubuh saudara bisa ngerasain. Dari kehangatan seseorang saudara bisa rasain. Apa cirinya? Ciri yang pertama cirinya menjauh. Gue malas ketemu dia. Kenapa? Karena dia ada wabah di hatinya. Saya bilang, bukan karena orang yang menyakiti dia. Bukan karena orang menyakiti dia. Orang menyakiti dia itu tanggung jawab dia sama Tuhan. Tapi karena ada wabah di hatinya, dia sakit jiwa. Ngerti gak sih? Nah itu banyak orang menjauh, tapi dia bilang dia tidak sakit. Tapi dia menjauh.
Imamat 19 ayat 17. Nih lihat ya. Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan. Ya, 13. Iya, menjadi kepala pasukan 1000 sehingga berada di depan dalam segala gerakan tentara. Dijauhin. Daud sengaja dibikin jauh sama Saul supaya Daud gak ketemuan sama Saul. Orang sakit hati itu pasti akan menghindar. Sekali lagi, orang sakit hati itu pasti menghindar. Males gua ketemu sama dia. Kenapa? Tingkahnya itu, banyak tingkahnya. Lu enggak? Ingat ya, nih ya. Ya. Orang yang menyakiti kita, orang di luar sana, banyak Kristen-Kristen juga termasuk yang tidak membaca Injil. Betul nggak? Betul nggak sih? Banyak orang Kristen di luar sana, bahkan di dalam kita juga, banyak yang tidak membaca Injil. Betul? Ya. Tapi dia bisa membaca kita. Mereka tidak baca Injil, tapi mereka baca kita. Gimana gaya hidup kita? Gimana cara kita bersentuhan dengan orang-orang di luar? Apakah engkau menjadi berkat, ataukah engkau menjadi sandungan bagi orang-orang di sekitar kita? 12:30. Masih jauh, perjalanan kita masih panjang. Saya belum ngomong mengenai luka batin. Saya belum ngomong mengenai penolakan segala macam. Ibu media bilang gini, biarin Pak 20 seri. Saya bilang, waduh Bu, sampai tahun depan. Sulit. Kalau kita ngomong pelepasan, benar-benar sulit. Nggak gampang seperti yang kita pikir. Kenapa? Ini kita, ini jalur, tuh banyak tuh jalur. Jalur banyak untuk nyerang kita. Saudara sadar nggak? Di sekitar saudara, banyak roh jahat yang mau nyerang saudara. Amin. Tapi luar biasanya, ada pasukan malaikat yang menjaga kita. Tapi kalau kita keluar dari jalur Tuhan, kita nggak taat dengan panggilan Tuhan. Nggak taat dengan panggilan Tuhan. Ingat, hati-hati. Kegelapan akan menyerangmu. Bapak nakutin. Saya nggak nakutin. Orang saya 20 tahun main di pelepasan kok. Saya tahu. Coba aja lu keluar. Nggak taat sama panggilan. Keluar aja. Saya bilang, rusak hidupmu. Imamat 19 ayat 17. Imamat 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Membenci saudaramu di dalam hatimu. Di luar kita bisa rekayasa. Di luar kita bisa rekayasa, tapi di dalam nggak bisa dibohongin. Tuh, kita bersentuhan dengan Allah itu hati. Batinia, manusia roh dengan roh, dan itu nggak bisa ditipu. Terus? Tetapi engkau harus berterus terang menegur orang Banyak sesamamu. orang ketika dia kepahitan dia nggak mau tegur sapa sama orang lain. Terus? Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Kalau engkau kepahitan, engkau berdosa. Kenapa? Orang lain yang nyakitimu. Ketika engkau terluka, engkau yang dosa. Waduh, kacau Pak. Ketika saya kepahitan, saya yang berdosa. Iya, kenapa? Karena Tuhan mau engkau tidak pahit hati. Saya tanya, hubunganmu sama Tuhan hubungan apa?
Hubungan mempelai, percintaan, betul nggak? Bagaimana kau bisa bilang, I love you Lord. Sementara ini si gundul pacul misalnya. Ini waduh ini bikin ulah terus. Si ini masih terus nyakitin kita. Dan kita nggak bisa merangkul dia, nggak bisa mengasihi dia. Gimana ceritanya kamu bisa bilang I love you Lord, sementara itu orang yang Tuhan taruh di sekitar kita nggak bisa sayangin. Bukankah itu sakit jiwa? Menjauh. Kita karena ego kita akan menjauhkan orang itu dari kita. Kedua, ciri yang berikutnya yang kedua, cemburu. Cemburu. Orang yang sakit hati itu pasti cemburu dengan orang yang nyakitin dia. Si A luka sama si B, misalnya. Si A luka sama si B. Misalnya deh, Rizka sama Ibu Ni tolak dalam nama Yesus. Misalnya luka. Si Rizka, karena dia luka, dia akan cemburuan dengan Yuni. Karena lukanya, Rizka akan terus cemburu dengan Yuni. Ketika Yuni berhasil, dia nggak mau Yuni berhasil. Dia berusaha menjatuhkan Yuni. Nah, sayangnya, banyak orang nggak sadar ini. Sebenarnya dia luka, tapi dia nggak mau mengakui lukanya. Dia balut lukanya dengan hal-hal yang kelihatannya rohani. Sebenarnya dia duniawi. Nggak gampang loh. Tapi ini ciri 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. 6 sampai 9. Ya. 1 Samuel 18 ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Terus 7. 1 Samuel 18 ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. 8. 1 Samuel 18 ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Cemburu. Terus? Tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Cemburu. Karena kecemburuan itu, dia berusaha selalu menjatuhkan Daud. Sadar nggak saudara? Sadar nggak? Saya tanya sama saudara, Saul bentuk nggak barisan sakit hati? Bentuk nggak? Bentuk. Daud juga punya laskar sendiri. Daud punya laskar, Saul juga punya laskar. Laskar Saul ini laskar sakit hati. Hati-hati saudara, hati-hati dengan hatimu. Karena dari hatimu itu bisa memancar kehidupan atau kematian. Amin. Lanjutan minggu depan nih. Beri kemuliaan buat Tuhan.